Ya, pemirsa, imbas pembatalan perjalanan kereta api karena banjir, sejumlah penumpang mengantri di loket stasiun Gambir, Jakarta. Para penumpang mengurus pengembalian biaya tiket atau refund. Sejumlah penumpang kereta api yang rute perjalanannya terdampak banjir di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah mengurus pengembalian biaya tiket atau refund di stasiun Gambir, Jakarta, Senin pagi. Banjir yang merendam jalur rel di Pekalongan menyebabkan sejumlah perjalanan kereta api dibatalkan. PT Kereta Api Indonesia menyampaikan permohonan maaf kepada para penumpang atas gangguan perjalanan yang terjadi dan memastikan seluruh penumpang yang terdampak pembatalan perjalanan akan menerima pengembalian dana tiket sebesar 100%. PT KAI menjelaskan sejumlah rangkaian kereta masih tertahan di wilayah terdampak banjir sehingga potensi keterlambatan perjalanan dinilai cukup besar dan penumpang diberikan opsi pengembalian tiket penuh. Kami dari KAI Daob 1 Jakarta menyampaikan permohonan maaf kepada para pelanggan yang terdampak akibat pembatalan tersebut dan pelanggan atau penumpang yang sudah memiliki tiket dan perjalanan kereta apinya terdampak bisa melakukan refund tiket dan kita akan kembalikan biaya tiketnya 100%. Saat ini PT KAI masih melakukan pemantauan dan upaya pemulihan jalur rel yang terdampak banjir. Penumpang diimbau terus memantau informasi resmi terkait operasional kereta api serta mempertimbangkan alternatif perjalanan lain. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan pembahasan rancangan undang-undang pemilu dilakukan secara hati-hati dan mendalam. Hal ini menyusul sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, namun dinilai memerlukan kajian lanjutan sebelum dirumuskan dalam Bill 8 baru. DPR saat ini fokus mengkaji seluruh putusan Mahkamah Konstitusi terkait kepemiluan, termasuk putusan yang tidak secara eksplisit membatalkan aturan sebelumnya. Selain kajian substansi hukum, DPR juga membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya agar RUU Pemilu benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat. Kita fokus untuk membahas undang-undang pemilu itu, kemudian melakukan kajian-kajian dengan matang karena semua keputusan MK ini kan final dan mengikat. Nah, sehingga kemudian keputusan yang sudah dikeluarkan tapi tidak membatalkan keputusan yang lama misalnya, itu juga kita harus kaji bagaimana, karena semua kan keputusan MK, tapi kita akan ambil yang kira-kira terbaik. Nah, sehingga ya agak maklum kalau ya kita agak lama ini, karena selain kita mengkajinya agak lama, kita minta juga partisipasi publiknya harus ada banyak. Sementara itu, DPR juga memastikan pemilihan presiden pada 2029 nanti akan tetap dipilih oleh rakyat. Kami sudah sepakat bahwa di dalam prolegnas tahun ini itu tidak ada masuk agenda pembahasan undang-undang pilkada. Sehingga sudah disampaikan oleh pimpinan Komisi 2 beberapa hari yang lalu bahwa di DPR sampai saat ini dan kemudian belum ada rencana kami untuk kemudian membahas undang-undang pilkada yang kemudian wacana di luar yang katanya ditetapkan atau dipilih kepala daerah dipilih oleh DPRD. Nah, itu belum masuk agenda dan belum terpikirkan untuk membahas hal itu. DPR tidak akan membahas revisi Undang-Undang Pilkada. DPR hanya akan berfokus pada pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Kecamatan Duokoto, Pasaman, Sumatera Barat. Api menghanguskan 2 rumah milik warga yang berprofesi sebagai petani.
memadamkan api, petugas mengerahkan 3 unit mobil pemadam dan mengerahkan 14 personel. Proses pemadaman sempat terkendala angin kencang, namun api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Dua, hampir tiga, hampir tiga karena dibantu oleh masyarakat dan pemadam itu alhamdulillah yang nggak jadi yang 3 tadi ya. Kalau korban jiwa tidak ada, pas di sana tadi Pak Mon dengan Danru, korban jiwa tidak ada. Tak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di jalur utama Cirebon-Bandung di wilayah Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sebuah angkutan umum menghantam kendaraan motor dari lawan arah. Akibat kecelakaan ini 3 orang penumpang motor tewas. Iya ini tuh barusan lewat. Oh iya. Tuh kena ini bang, kena anak-anak ini kena. Detik-detik kecelakaan maut ini terekam kamera pengawas CCTV Polsek Ciwaringin di jalan utama penghubung Cirebon-Bandung, tepat di depan Polsek Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Senin siang. Sebuah sepeda motor yang ditumpangi 3 orang melaju dari arah Bandung. Tiba-tiba dari arah berlawanan, sebuah kendaraan angkutan umum menyalip kendaraan lain dan langsung menghantam sepeda motor hingga ketiga penumpang terpelanting dan tewas. Ketiga korban merupakan kakek dan 2 orang cucunya. Akibat kejadian tersebut meninggal dunia di tempat 2 orang dan 1 anak kecil pada saat kejadian masih mengalami luka berat, kemudian meninggal dunia pada saat penanganan di IGD Rumah Sakit Sumber Waras. Ketiga penumpang yang korban itu merupakan satu Betul, jadi kendaraan. korban itu semuanya adalah pengendara dan penumpang dari sepeda motor tersebut. Selain mengamankan kendaraan, polisi juga mengamankan pengemudi angkutan umum ke Mapolresta Cirebon untuk dimintai keterangan. Kasusnya kini ditangani unit laka lantas Polresta Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di London, Inggris. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.